Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnia Tamrin, STMT dengan NIP 1987020062015 0420001, NIDN 0006028704, NUPTK 95387656623042. Mengabdi sebagai dosen pada program studi Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Samarinda telah saya jalani sejak tahun 2015. Pada saat itu kami telah menghasilkan beberapa lulusan dengan gelar D3 Arsitektur. Namun kini kita telah berubah menjadi sarjana terapan arsitektur bangunan gedung. Menjadi seorang arsitek bukan hanya sekedar profesi, namun panggilan jiwa untuk menghadirkan kenyamanan dalam desain kita. Sehingga saya terpanggil untuk menjadi dosen arsitektur yang merupakan salah satu bentuk pengabdian saya kepada negeri Indonesia ini. Misi saya sebagai dosen arsitektur adalah menciptakan dan menyebarluaskan inovasi dan pengetahuan dalam bidang arsitektur, khususnya interior, yang memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur yang memanusiakan manusia dan selaras dengan alam, yang juga berakar pada prinsip kearifan lokal budaya Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan semangat dan dedikasi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, saya bertekad untuk mendampingi para mahasiswa kami agar senantiasa berjiwa kreatif, kritis, inovatif, dan tentu saja siap terjun di dunia konstruksi. Selain itu, saya pun memiliki kesungguhan tekad untuk mengembangkan potensi negeri ini dalam bidang arsitektur melalui riset dan pengabdian masyarakat yang saya telah lakukan sepanjang perjalanan menjadi dosen di Politeknik Negeri Samarinda ini. Pada riwayat publikasi karya ilmiah atau karya seni, kami telah menghasilkan beberapa jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah Arsitektur Interior 2 dan juga hak cipta yang kita lakukan seperti desain motif batik separuh silangan kombinasi flora yang kami terapkan pada desain interior. Kemudian desain perencanaan deka, resto dan butik dengan gaya rustik modern di Samarinda. Lalu jurnal pengabdian dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas untuk Elemen Interior bagi Anak Panti Asuhan Aisyah Alwardatul Rahman, Kota Samarinda. Lalu desain rumah sakit ibu dan anak bergaya arsitektur tropis modern di Samarinda. Kemudian desain interior rumah penenun dengan gaya vernakular Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada pengabdian telah kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan interior 2, yaitu desain motif pada kursi dari kaleng bekas cat pada kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat, pelatihan pemanfaatan barang bekas untuk elemen interior bagi anak panti asuhan Aisyah Alwardatul Rahman, Kota Samarinda. Kemudian pelatihan pemanfaatan barang bekas untuk elemen interior bagi anak panti asuhan Aisyah Alwardatul Rahman, Kota Samarinda. Lalu riwayat pengabdian yaitu redesain tata ruang dalam pada rumah singgah kanker Samarinda, pelatihan pemanfaatan barang bekas untuk elemen interior, kemudian pembuatan gambar kerja posyandu di mana kami mengerjakan mulai dari fasad hingga interior yang kami serahkan kepada Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda, Kota. Lalu pembuatan gambar kerja dan maket redesain lamin adat suku Dayak di Desa Budaya Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun organisasi yang kami ikuti untuk mendukung mata kuliah ini yaitu 1. Ikatan Arsitek Indonesia sebagai anggota,
Sejak tahun 2020, kemudian Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur sebagai salah satu pengurus di tahun 2023 sampai dengan 2024. Lalu sebagai anggota Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia atau IPLBI dari tahun 2016. Dan di tahun 2021 kami bergabung sebagai anggota Himpunan Desain Interior Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya praktekkan pada kesempatan kali ini adalah Arsitektur Interior 2. Arsitektur Interior 2 adalah lanjutan daripada mata kuliah Arsitektur Interior 1. Pada Arsitektur Interior 1, kita membahas lebih fokus kepada pengembangan desain-desain interior rumah tinggal pribadi. Sedangkan pada Arsitektur Interior 2, kami akan berfokus kepada bangunan-bangunan yang memiliki sifat umum. Arsitektur Interior 2 ini terdiri dari 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang akan dilaksanakan pada semester 5. Mata kuliah ini membahas tentang proses perencanaan dan perancangan interior secara komprehensif sesuai fungsi dan suasana ruang yang diinginkan dengan menggunakan kaidah-kaidah perancangan interior meliputi aspek-aspek struktural, arsitektural, dan utilitas. Mata kuliah ini menitik beratkan pada spesifikasi, layout, material, warna, pencahayaan, dan gaya lokal ataupun etnik pada bangunan umum. Lalu keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu menyusun konsep interior untuk bangunan umum, mampu berpikir sistematis dan ilmiah dalam menyusun perencanaan dan perancangan ruang untuk bangunan umum, mampu berpikir kreatif dalam menerapkan konsep interior bangunan menjadi bentuk gambar baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam tahap perencanaan layout ruang, layout furniture, pemilihan material, pencahayaan, pemilihan warna, fungsi dan suasana yang ingin dicapai. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang elemen-elemen pembentuk ruang pada bangunan gedung umum. Mahasiswa memiliki pengetahuan konsep desain ruang gedung umum. Mahasiswa memiliki pengetahuan transformasi bentuk ruang. Mahasiswa memiliki konsep warna dan gaya interior, baik pada interior secara umum maupun menitik beratkan pada interior yang bersifat lokal, Kalimantan Timur maupun etnik yang berada di Indonesia. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang penataan pencahayaan dan utilitas interior bangunan gedung umum. Lalu mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan studi kasus, survei literatur, dan survei lapangan. Mahasiswa memiliki kemampuan mengolah data dan menganalisis kebutuhan desain interior bangunan gedung pada umumnya. Mahasiswa mampu membuat konsep interior bangunan gedung yang bersifat umum. Lalu mahasiswa dapat membuat gambar kerja yang disajikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan terakhir, harapannya mahasiswa dapat memiliki kemampuan membuat detail interior, animasi interior, dan mempresentasikannya serta membuat rancangan anggaran biaya. Adapun metode penilaian dan pembobotan yaitu absensi dan etika di angka 15%, untuk nilai UTS di angka 20%, dan nilai UAS di angka 30%, sedangkan untuk tugas harian yang dilaksanakan sehari-hari dalam setiap pertemuan sebesar 35%. Metode yang akan saya pakai pada praktik mengajar arsitektur interior 2 ini adalah delivery, interaction, and assessment. Mari melihat video mengajar saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata kuliah Arsitektur Interior 2. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, kita absensi dulu ya. Silahkan menyiapkan gadgetnya masing-masing. Dibuka ke siakatpolnes.ac.id. Sudah selesai? Ya, sambil Anda absen, saya siapkan bahan ajarnya. Sudah? Sudah, baik. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Baik, adik-adik. Sebelum kuliah, minggu lalu saya minta adik-adik untuk membaca modul. Sudah dibaca modulnya? Sudah, baik. Kalau sudah dibaca, berarti saya boleh ya bertanya tentang yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Minggu yang lalu kita bertemu dan membicarakan tentang gaya-gaya arsitektur yang dapat diterapkan pada interior. Nah, ada yang ingat gaya arsitektur apa saja yang pernah kita bahas dan warna-warnanya apa? Ada? Mulai dari, ya silahkan, Alif. Gaya futuristik, warnanya apa tuh, Alif ya? Ya, warna abu-abu, metalik, gold, atau silver gitu ya. Ya, warna-warna yang menceritakan tentang masa depan. Oke, terima kasih Alif, jawabannya bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan Narita. Modern tropis, baik. Ya, warna-warna yang terkait dengan alam atau kalau kita bilang dalam bahasa pakaian itu anak apa ya? Anak bumi ya? Apa namanya? Nah, cewek bumi gitu ya. Cewek bumi gitu ya. Cewek-cewek bumi itu warnanya krim, coklat, apalagi? Hijau dan sesuatu yang berbau-bau natural gitu ya. Ada lagi? Gaya apa lagi? Silahkan Nikadek. Pop art, menarik sekali. Apa deh kalau pop art-nya? Warna-warna berani. Ya, warna-warna yang berani, merah, kuning, biru. Dan ada unsur apanya lagi kalau pop art? Manusia, gambar-gambar manusia dan gambar-gambar kartun. Karena dia dipengaruhi oleh gaya-gaya pada waktu itu Disney gitu ya. Seperti gambar Donald Bebek dan sebagainya. Bahkan ada satu gambar manusia yang paling terkenal, itu gambarnya siapa? Ada perempuan tuh. Marilyn Monroe, bukan Mona Lisa. Kalau Mona Lisa itu di zaman apa? Kalau Mona Lisa itu zaman apa sih? Zaman Romawi, Yunani gitu ya. Jadi mundur kita kalau Mona Lisa itu ya. Padahal pop art itu masuk dalam salah satu gaya modern gitu ya. Kalau pop art itu dengan warna-warna yang berani, dengan elemen gambar manusia dan kartun. Gitu ya. Oke, baik. Saya pikir teman-teman sudah sangat memperhatikan mata kuliah yang kita sampaikan di minggu lalu. Kita sambung. Jadi kalau kemarin kita bercerita tentang gaya-gaya interior yang berhubungan dengan warna. Gitu ya. Hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang teori-teori warna. Nah, dalam desain apapun, baik desain secara interior maupun eksterior, itu dikenal dengan color harmony. Gitu ya, teman-teman. Nah, color harmony ini, Anda tahu nggak apa yang membuat desain kita menarik? Selain bentuknya, perpaduan warnanya. Ternyata ya dari hasil penelitian 50% yang membuat desain kita menarik bukan sekedar bentuknya. Ya, pernah lihat kalau kita bikin maket tuh yang monokrom gitu ya? Sama aja warnanya kan? Tapi apa yang membuat kita melirik pada satu maket? Warnanya. Ya. Nah, kelemahan kita di awal-awal perkuliahan adalah kita bingung mengkombinasikan warna yang tepat. Ya. Warna yang tepat seperti apa? Ya, kita akan pelajari pada hari ini. Nah, kombinasi warna itu
ada 7 macam ya, sampai dengan 8 macam. Di mana ada monokrom, analog, tetradik, triadik, split komplementer, komplementer, square, dan intermediate. Menurut teman-teman, apa sih bedanya semua ini? Apa bedanya? Kalau kita lihat gambar yang ini deh. Bedanya adalah posisi pasangan warnanya, benar. Jadi perbedaannya adalah posisi pasangan warnanya. Ya, jadi istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang menggambarkan posisi pasangan warnanya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita pernah melihat orang warnanya hijau dan merah. Bukan berarti kampungan, tapi memang ada teorinya begitu ya. Kadang-kadang kita bilang, noraknya ini ya, kok nggak tahu komposisi warna, padahal ada teorinya. Nah, yang pertama monokromatik, yaitu berasal dari satu warna asli, hue dan turunannya, tint, tone, dan shade ya. Jadi ini persis nih dengan hampir mirip dengan warna saya yang ini ya. Ada merah dan ada apa nih, apa warnanya? Dusty pink. Kalau laki-laki bilangnya apa? Pink, betul. Kalau laki-laki di matanya semuanya pink. Semuanya merah dan pink. Kalau perempuan ada dusty pink, ada rose pink, ada apalah lagi, baby pink dan sebagainya ya. Ya, itu masuk dalam monokromatik. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini penerapannya. Mulai dari warna yang tergelap sampai dengan warna yang terang, gitu ya. Kemudian lagi ada warna analogus. Warna analogus ini bagaimana? Coba Rizkyana tolong dibacakan. Betul. Dia 3 sampai dengan 4 warna yang saling berdekatan atau berdampingan satu sama lain. Seperti apa dalam interior? Nah, seperti ini ternyata. Jadi kalau kita pernah lihat ada kue itu ya, kue yang warnanya kuning dan hijau, gitu ya. Tapi kalau ada orang pakai warna kuning dan hijau, berarti tidak salah ya, karena memang ada dalam warna analogus. Lanjut, analogus 2 warna. Kalau tadi analogus 3 sampai 4 warna. Bedanya di mana? Bedanya kalau tadi dia berdekatan, kalau ini dipisahkan oleh satu warna, ya. Nah, kemudian ada komplementer. Komplementer ini adalah 2 warna yang langsung saling berseberangan. Jadi kalau ini merah dengan hijau, kalau ini ungu ini bisa sama dengan oranye. Gitu ya. Pernah nggak lihat ada orang bikin ruangan ungu dan oranye? Ya, ternyata itu bukan salah ya, ternyata memang seperti itu teorinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di dalam gaya arsitektur, gaya apa deh? Benar, jadi ini digunakan pada gaya rustic klasik di mana merah ketemu hijau, oranye ketemu dengan biru. Gitu ya. Nah, ada split komplementer. Nah, bentuknya segitiga sama kaki. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ini, ya ini ya contohnya split komplementer, segitiga sama kaki. Lalu dilanjut lagi, ada triadik. Kalau tadi segitiga sama kaki, ini segitiga sama sisi, gitu ya. Jadi diingat ada segitiga sama kaki dan sama sisi. Ya. Terdiri dari 3 warna hue. Hue itu adalah warna yang primer, jadi bukan turunannya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gaya arsitektur apa, Dek? The Style. Nah, The Style. Kalau The Style itu apa saja warnanya, Irgi? Itu ada warna biru, Ya. merah, dan kuning. Kuning. Terus ditambah warna netral, yaitu putih dan putih, hitam, atau abu-abu. Jadi itu diingat ya. Jadi kalau kita dalam kombinasi warna, putih, hitam, dan abu-abu itu bisa melekat di mana saja. Ya, teman-teman. Terima kasih, Irgi ya. Kemudian ada square, yaitu persegi 4. Ya, jadi ada 4 kombinasi warna. Lalu, yang ini apa, Dek? Namanya tadi sudah disebutkan. Pop art, ya. Ada gambar Marilyn Monroe di sini ya. Ya, oke. Lanjut, ada tetradik,
yaitu persegi panjang. Nah, lalu seperti ini ya kombinasinya. Lalu ada double complementer. Nah, double complementer ini masuk di warna dengan gaya arsitektur apa? Bohemian. Ya, kalau tadi pop art itu dengan gambar-gambar, kalau bohemian tuh dengan banyak ornamen-ornamen atau aksesoris-aksesoris yang berwarna-warni. Kalau bohemian, kalau tadi pop art cenderung dia rapi. Kalau bohemian ini kayak agak numpuk-numpuk gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada intermediate tetradic color. Ini sampai 6. Biasanya buat orang-orang yang konsepnya adalah playful katanya ya. Nah, kemudian ada efek visual warna. Bagaimana kalau warna itu diterapkan? Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan Gi, bagaimana Gi? Saya ingin bertanya apakah kombinasi warna ini berpengaruh terhadap Suasana ruangan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ya terima kasih pertanyaan dia. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana pengaplikasian warna dalam ruangan itu sangat mempengaruhi suasana, ya. Misalnya, kalau warnanya kita letakkan di 3 sisi dinding bersama dengan plafonnya, jadi suasana jadi lebih dekat, jadi yang tadinya tinggi, ya kita pernah bahas itu ya. Jadi yang tinggi kita beri warna di 3 sisi plus plafonnya, sehingga yang tinggi kelihatannya lebih rendah. Nah, bagaimana kalau supaya dia lapang? Cukup diberikan di 2 sisi. Atau kalau mau kelihatan warnanya lebih clear, ya kan? Setengahnya saja. Kalau yang jauh, bagaimana supaya kelihatan lebih dekat? Warnanya hanya pada focal poinnya saja. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan tentang warna? Saya lanjut ya, bagaimana kalau diterapkan ya? Kalau teman-teman menerapkan warna biasanya bagaimana? Pokoknya dicat aja dindingnya gitu ya. Iya kan? Pokoknya dinding sini warnanya merah, sini warnanya kuning gitu ya. Ya, gimana biasanya kalau Said biasanya kalau ngasih warna di ruangan? Ya. Iya. Betul, kalau ruang rapat warnanya merah, kira-kira gimana ya teman-teman? Ya. Atau misalnya rumah sakit warnanya hijau semua, gitu ya, kayak ini ya, kayaknya kita lagi di hutan. Atau warna yang menenangkan sebetulnya biru, tapi kalau dia full warna biru, malah itu menstimulasi otak untuk aktif malah, gitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih warna. Nah, begini kira-kira pengaplikasiannya, ya. Jadi teman-teman boleh bikin warna seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi tidak melulu harus dipulkan ya Mas Said ya. Boleh dikombinasikan seperti ini. Kita kan belajar juga mural ya gitu ya. Nah, itu lebih apa ya? Lebih interaktif, lebih enak kelihatannya dalam ruangan tersebut. Baik, teman-teman. Saya pikir untuk materi selesai. Saya akan menanyakan lagi pemahaman teman-teman pada kuliah ini. Ya? Siap? Iya, siap. Baik. Jadi, kira-kira ya ada berapa jenis kombinasi warna? Devian, silahkan. Ada 5 yang Devian ingat ya? Ya, oke. Bagus ya. Complementary, double complementary, square, triadic, dan monokromatik. Baik. Ada lagi yang mengingat lebih daripada 5? Ya, Dian Weta dulu, Dian Weta. Silahkan Dian Weta. 7 sampai 8. Tetradik, triadic, intermediate. Baik. Ada yang bisa menjelaskan satu saja? Kalau kombinasi warna ini dan ini. Ada? Silakan Narita. Ya, monokrom. Betul. Iya. Oke.
Baik ya. Jadi teman-teman sudah memahami ya bahwa ternyata kombinasi warna itu banyak sekali dan teman-teman boleh eksplorasi ya, boleh memilih. Nah, sekarang teman-teman ya, saya mau beritahu bahwa di tahun lalu di kakak kelas Anda, kami pernah membuat satu produk dari mata kuliah ini ya teman-teman ya. Jadi produknya dalam bentuk buku yang sudah ber-ISBN. Kalau Anda baca ada nama-nama mereka di sini di dalamnya. Gitu ya. Gimana? Bangga ya kalau teman-teman punya di situ ya? Iya, betul. Jadi nanti mata kuliah ini ujungnya adalah kita akan mencoba membuat penelitian tentang bangunan-bangunan yang sifatnya umum ya, dihubungkan dengan teori warna, lalu kita analisis dengan detail sehingga menjadi sebuah konsep yang baik dan gambar yang bisa diterapkan di masyarakat. Ya, teman-teman ya. Baik ya. Jadi saya kira demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya mau tutup dulu dengan sebuah pantun. Ingat, kalau belum pantun nih, ngomongnya apa? Iya, oke deh, baik. Terima kasih. Ya, jalan-jalan ke Samarinda. Ya. Kota tepian dan indah mempesona. Ya. Kuliah hari ini usai sudah. Ya. Semangat menjemput impian. Hai adik-adik calon arsitek muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.